بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Jemaah rahmatullah, kita melanjutkan kajian fiqh sunnah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang macam-macam air yang bisa atau boleh digunakan untuk bersuci. Kajian kita hari ini adalah tentang an-najasah. Saya berkata an-najasatu hiya al-qadaratu allati yajibu 'ala al-muslimi an yatanazzaha anha wa yaghsila ma asabahu minha. Najis adalah kotoran yang wajib dihindari oleh seorang muslim dan wajib mencuci apa yang dikenai oleh najis tersebut. Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Allah berfirman, dan pakaianmu sucikanlah. Wa qala ta'ala inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang at-tawwabin, orang-orang yang suka bertaubat. Tawwab ini sifat mubalaghah dari kata ta'ibun. Ta'ibun bertobat, tawwabun suka bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang yang bersuci. Dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah suka cinta kepada orang yang bersuci, baik secara zahir maupun secara batin. At-tawwabin bertobat, ini mensucikan batin kita. Al-mutatahhirin bersuci atau mensucikan zahir, badan, pakaian, tempat tinggal. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah separuh dari iman. Kemudian Sayyid Sabiq berikutnya menjelaskan tentang anwa'un najasat, macam-macam najis. Apa saja hal-hal yang najis. Yang pertama adalah al-maitah. Maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Wahiyya ma mata hatsa'an fihi, ay min ghairi tadkiyatin. Bangkai adalah hewan yang mati dengan sendirinya, min ghairi tadkiyatin, tanpa disembelih. Jadi macam najis yang pertama adalah bangkai hewan apa saja yang mati tanpa disembelih, maka hewan tersebut hukumnya najis.
wa yulhaqu biha ma quti'a minal hayy. Kemudian dimasukkan terhadap bangkai atau dianggap bagian dari bangkai adalah ma quti'a minal hayy, apa yang terpotong dari hewan yang hidup. Jadi bangkai itu bukan hanya yang hewan yang mati, tapi anggota bagian dari hewan yang terpotong itu juga termasuk bangkai. Misalnya ada hewan, entah apa sebabnya, entah mungkin dipotong atau sengaja dipotong oleh manusia, mungkin ada orang iseng atau mungkin ada maksud kaki hewan dipotong, atau mungkin diambil sebagian dagingnya, mungkin dari paha atau bagian mana, atau mungkin terjadi sesuatu, misalnya ada hewan ketabrak mobil atau ke atas bawah lain sehingga salah satu anggota tubuhnya itu terpotong, maka anggota tubuh yang terpotong itu termasuk maitah, termasuk najis. Berdasarkan hadis dari Abu Waqid Al-Laythi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fa hiya maitah. Ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong dari bahimah, bahimah itu hewan, wa hiya hayyatun, dan hewan tersebut hidup, fa huwa maitah, maka anggota yang dipotong itu dia hukumnya bangkai, dan bangkai itu najis. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yusnafna min dzalik, dikecualikan dari bangkai yang najis tersebut beberapa hal. Yang pertama adalah maitat samaki wal jaradi, bangkai ikan dan belalang, fa innaha tahiratun, maka bangkai ikan dan belalang ini suci. Ikan tidak disembelih, diambil dari laut atau dari sungai, biarkan aja mati, dan itu bangkai. Tapi bangkai ikan adalah suci. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uhilla lana maitatani wa damani. Dari Ibnu Umar, beliau berkata, dihalalkan bagi kami maitatani, dua bangkai, wa damani, dan dua darah, karena darah juga termasuk benda najis. Namun dikecualikan dari bangkai dan darah adalah dari bangkai dikecualikan ikan dan belalang. Dari darah disebutkan di sini amal maitatani fal qatu wal jaradu. Adapun dua maitah, dua bangkai yang tidak najis adalah ikan dan belalang. Makanya ikan boleh dimakan walaupun tanpa disembelih. Kalau hewan lain, sapi, kambing, ayam, mati tanpa disembelih, apapun sebabnya, maka hewan-hewan tersebut najis. Jadi dua bangkai adalah ikan, wajarat, dan belalang.
Wa amma damani fal kadibu wa tihal. Adapun dua darah adalah al-kadib. Kadib itu hati. Wa tihal dan limpa. Dikatakan dua darah. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i, Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan Ad-Darqutni. Perkataan sahabat uhilla lana, dihalalkan bagi kami, tentu yang menghalalkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan umirna wa nuhina. Jadi kalau sahabat berkata kami diperintah atau kami dilarang, tentu yang memerintah dan melarang adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini bukan kata Nabi, ini yang kata Ibnu Umar, muhillah dan namanya kata dihalalkan. Makanya ulama mendefinisikan hadis ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Jadi hadis itu bukan hanya ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini ada yang berkata ini kan Ibnu Umar yang berkata bukan Nabi. Tapi hadis ulama mendefinisikan ma'udhifa, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan. Kalau Rasul berkata, biasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukan hanya ucapan, perbuatan juga. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu diriwayatkan oleh sahabat, Nabi melaksanakan ini, Nabi melakukan ini, itu juga hadis. Bahkan termasuk al-taqrir, persetujuan Nabi. Artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi atau sepengetahuan Nabi, dan Nabi membenarkan atau mendiamkan, itu juga hadis. Kalau Nabi membenarkan jelas, tapi kadang-kadang Nabi mendiamkan tanpa berkomentar, itu juga termasuk hadis, karena diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menandakan persetujuan. Sebab tidak mungkin Nabi membiarkan sahabat melakukan kesalahan di hadapan beliau atau sepengetahuan beliau. Misalnya disebutkan dalam sebuah hadis bahwa sahabat, ada yang menyebut namanya Khalid bin Walid, makan hewan yang namanya ontok. Ini hewan pada pasir yang bentuknya mirip dengan biawak. Khalid ini makan dog tersebut di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi tidak melarangnya. Ini menunjukkan bahwa dog itu hukumnya halal. Sebab kalau seandainya haram, enggak mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membiarkan sahabatnya makan makanan yang haram. Nah, di sini Ibnu Umar mengatakan muhillah, dihalalkan. Tentu yang menghalalkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika, ini hadis riwayat Abu Hurairah, ketika sahabat bertanya, inna narkabul bahra wa laysa ma'ana illa qalilan min ya Rasulullah, kami naik perahu dan kami tidak membawa kecuali sedikit air. Kalau air sedikit ini dipakai berwudu, mereka kehausan. Afala tawaddu bil ma'il bahri, apakah boleh kami
tahillu maitatuhu, halal bangkainya. Jadi hewan laut yang mati walaupun tanpa disembelih, maka hewan tersebut halal. Kemudian berikutnya yang dikecualikan dari bangkai, maitatu ma la damalahu sa'ilun, bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir, serangga, kanamli wa nahli wa nahwihima, seperti semut nggak berdarah ya, semut di gunung nggak keluar darah ya. An-nahal, tawon, wa nahwiha, dan semisalnya. Fa innaha tahiratun idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tujisuhu. Hewan-hewan yang tidak ada darahnya ini ada mestinya, cuman mungkin sangat sedikit sehingga tidak kelihatan, maka dia itu suci. Idza waqa'at fi syai'in wa matat fihi la tujisuhu. Kalau jatuh kepada sesuatu, kepada lingkungan misalnya, kepada air, kemudian mati, ini bangkai. Walaupun semut, tawon, termasuk juga lalat, itu kalau terjatuh kepada air kemudian mati, bangkai dia, tapi tidak najis dan tidak menajiskan ya, benda atau barang yang berjatuhan. Beda dengan hewan yang berdarah, kucing misalkan, termasuk tikus, misalkan jatuh di air, dia mati, dia najis airnya. Ada hadis terkait dengan lalat. Idza waqa'at ad-dubabu, idza waqa'at ad-dubabu fi syarabi ahadikum falyabis, fa inna fi ahadi janahaihi da'un wa fi ukhra dawa'un atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menyebutkan apabila lalat terjatuh di air minum, kata Nabi, falyabis, ditenggelamkan sekalian kemudian dibuang. Karena kata Nabi, lalat tersebut di salah satu sayapnya ada penyakit, tapi di sayap yang satunya itu ada dawa, penawar dari penyakit tersebut. Berarti ini juga menunjukkan bahwa bangkai lalat dia tidak najis, kalau jatuh ke air tidak membuat air tersebut menjadi najis. Berikutnya amul maitati wa qarmuha wa dhufruha wa syaqquha wa rishuha wa jilduha. Termasuk yang dikecualikan adalah amul maitah, tulang bangkai, wa qarmuha, dan tanduknya, wa dhufruha, dan kukunya, wa syaqquha, dan rambutnya, wa rishuha, dan bulu rambut hewan seperti sapi dan kambing kita sebut rambut. Ada burung misalkan ayam itu disebut rish, bulu ayam, bulu burung gitu ya. Wajib juga begitu juga kulitnya. Wa kullu ma huwa min jinsi dzalika tahirun, dan semua yang sejenis barang-barang tersebut itu suci. Li'anna asli hadhihi kulliha at-taharatu, karena pada dasarnya pada semua hal tersebut adalah suci. Wala dalil ala najasah, dan tidak ada dalil atas najisnya.
tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa benda-benda tersebut adalah najis. Qala Az-Zuhri fi idhamil mauta nahwan fihi wa ghairihi. Ini Az-Zuhri, salah satu ulama dari kalangan tabi'in. Beliau berkata tentang tulang bangkai seperti gajah dan sebagainya. Beliau mengatakan adraktu nasan min salafil ulama'i yamtashituna biha wa yadahimuna fiha la yarawna bihi ba'san. Rawahu Bukhari. Kata Az-Zuhri, aku menjumpai orang-orang dari salaful ulama, dari ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu. Mereka yang khasyi'una biha, menyisir rambut dengan tulang hewan atau tanduknya. Jadi tulang hewan atau tanduknya dibuat sisir dan mereka menggunakan tulang atau tanduk tersebut untuk menyisir rambut. Ini menunjukkan bahwa barang-barang atau benda-benda tersebut suci. Sebab kalau najis tidak boleh digunakan untuk menyisir rambut. Jadi rupanya mereka membuat sisir dari tanduk atau tulang. La yarawna bihi ba'san, mereka tidak menganggap atau tidak merasa salah, tidak merasa dosa dengan menggunakan benda-benda tersebut. Ini perbuatan para ulama. Cuman maksudnya di sini adalah bahwa tentu ini bukan hadis, tapi perbuatan para ulama itu bukan hadis. Akan tetapi ini menunjukkan pemahaman para ulama terdahulu, ulama salaf memahami, bukan mereka membuat hukum, tapi itulah yang mereka pahami bahwa tulang dan tanduk itu suci karena mereka gunakan untuk menyisir rambut mereka. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala tusaddiqa ala walatin Maimunah bi syatin famatat. Famar biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala hal akhadtum ihabaha fadaratumuhu fantafa'tum bihi. Dari Ibnu Abbas disedekahkan kepada budaknya Maimunah. Tidak disebutkan siapa yang bersedekah. Ada orang yang bersedekah kepada budaknya Maimunah, ya, berupa kambing, ya. Famatat, kambing tersebut kemudian mati. Famara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah lewat melihat kambing yang mati tersebut. Faqala, Nabi berkata, halla akhadtum ihabaha fadakartumuhu fantafa'tum bihi. Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Fadakartumuhu, lalu kalian dibawa itu disamak. Artinya kulit hewan itu dibersihkan, ya, dengan benda-benda yang bisa menghilangkan kotoran-kotoran atau sisa daging yang melekat di kulit, itu namanya dibau. Fantafa'tum bihi, lalu kalian manfaatkan. Jadi di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat untuk mengambil kulit kambing yang mati. Tentu ini kambing mati tanpa disembelih. Nabi menyuruh sahabat mengambil kulitnya lalu disamak, kemudian dimanfaatkan. Faqalu innaha maitah. Sahabat berkata, itu bangkai ya Rasulullah. Kambing mati tanpa disembelih, dia menjadi bangkai. Faqala innama harumat akluha. Nabi berkata,
yang haram adalah memakannya. Jadi kambing yang mati tanpa disembelih haram dimakan dagingnya, tapi kulitnya boleh diambil, dimanfaatkan dengan cara yang sama. Hadis ini riwayat jamaah illa Ibnu Majah, atau jamaah illa Ibnu Majah. Berarti riwayat jamaah illa Ibnu Majah, istilah para ulama tanpa atau ini singkatan dia tidak menyebut satu-satu. Kalau dikatakan rawahu jamaah illa Ibnu Majah, biasanya maksudnya adalah Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Di sini illa Ibnu Majah, kecuali Ibnu Majah. Walaysa fil Bukhari wal Nasa'i dzikrud dibar. Namun dalam Sahih Bukhari dan juga Sunan An-Nasa'i tidak ada disebutkan dibar, menyamar. Ini menunjukkan ketelitian para ulama di dalam meriwayatkan hadis. Kadang-kadang hadis itu riwayatnya tidak sama, karena memang hadis ini dibukukan dalam waktu yang agak lama setelah Nabi wafat. Mulai pertamanya itu pada abad yang kedua atau ketiga ya. Jadi dari Nabi diriwayatkan dari mulut ke mulut, sehingga kadang-kadang mungkin ada sebagian orang hadis itu yang lupa atau terlewat. Para ulama itu betul-betul memperhatikan dan meneliti. Kalau lafadznya sama, biasanya disebutkan fulan selesai. Tapi kalau ada lafadz yang berbeda, ya itu disebutkan ini riwayat siapa, ya, atau seperti di sini dikatakan rawahu jamaah Ibnu Majah, kemudian masih disebutkan. Tapi di Bukhari dan Nasa'i tidak ada lafadz at-tibah, tidak disebutkan. Ini menunjukkan ketelitian ulama dalam meriwayatkan hadis. Mungkin nanti kalau baca buku hadis biasanya muttafaqun alaihi titik sampai di situ. Ya, muttafaqun alaihi berarti artinya diriwayatkan atau disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim titik. Nah, berarti baik Bukhari maupun Muslim meriwayatkan dengan lafaz yang sama. Kalau beda, kadang-kadang ada beda redaksi, satu kata dua kata, biasanya ulama menyebutkan muttafaqun alaihi wal lafzu lil Bukhari. Muttafaq alaihi dan lafaz ini adalah lafaznya Bukhari. Itu berarti lafaznya Muslim ya, agak beda. Atau dikatakan rawahu al-Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaihi wal lafzu lil Muslim. Kalau dikatakan wal lafzu lil Muslim, maksudnya redaksi ini adalah redaksinya Muslim, menunjukkan bahwa riwayat Bukhari ada sedikit beda. Di sini dikatakan rawahul jamaah, tapi disebutkan untuk ketelitian dan amanah juga, biar orang yang membaca tidak menganggap bahwa dalam semua kitab hadis ini riwayatnya sama. Ya, ini sebagai amanah ilmiah. Penulis mengatakan laisa fil Bukhari wa Nasa'i dzikrud dibag. Dalam Sahih Bukhari maupun Sunan An-Nasa'i tidak ada disebutkan ad-dibag. Lafadznya sedikit berbeda. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qara'a hadhihi al-ayah qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytan ila akhir ayat. Ini ada riwayat yang kedua dari Ibnu Abbas. Tadi juga dari Ibnu Abbas ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman, katakan tidak, aku
mengatakan pada apa yang diwahyukan kepadaku muharraman, sesuatu yang diharamkan, ala ta'imin yat'amuhu, atas makanan yang dimakan, illa an yakuna maitah, kecuali kalau dia itu bangkai. Ila akhir ayat, artinya Nabi membaca ayat ini sampai akhir. Illa an yakuna maitah atau masfuha aw khinzir dan seterusnya. Wa qala innama haruma ma yukalu min